Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rodiatul Zahra dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi pembahasan kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Audia Farina Rahmat, kemudian ada Vicky Nur Hakim, Firda Anggraini, Khairila Putri Alfira, Nabila Dianita Eka Kristanti, Raihan Putra Aulia, dan saya sendiri Zalfa Ashila. Nah, dalam negara dan konstitusi ini ada beberapa pembahasan materi yang meliputi pengertian negara, unsur terbentuknya negara, tujuan negara, pengertian konstitusi, tujuan konstitusi, pentingnya konstitusi bagi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir ada perilaku konstitusional. Yang pertama adalah pengertian negara. Nah, di sini terdapat pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Menurutnya, negara yaitu suatu kekuasaan masyarakat atau persekutuan daripada keluarga dan desa atau kampung yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Selanjutnya, ada juga pengertian negara menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai wazi dan mulk, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Nah, jika diperhatikan beberapa pengertian negara yang dikemukakan para ahli tersebut, ternyata terdapat keragaman pemikiran mereka, baik di kalangan pemikir politik Islam maupun di kalangan sarjana ilmu-ilmu kenegaraan sejak beberapa abad sebelum Masehi sampai detik ini. Perbedaan pemikiran tersebut disebabkan karena perbedaan sudut pandang mereka dalam melihat konsepsi negara, perbedaan lingkungan di mana mereka hidup, perbedaan situasi zaman, dan kondisi politik yang mengitari pemikiran mereka, serta pengaruh keyakinan keagamaan yang dianutnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan beberapa pendapat para ahli, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Selain itu, negara juga merupakan organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat dan mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Pembahasan yang kedua terkait dengan unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur konstitutif dan yang kedua ada unsur deklaratif. Saya akan menjelaskan tentang unsur konstitutif negara terlebih dahulu. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat suatu negara didirikan, yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat ialah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat meliputi penduduk, yakni mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara. Selanjutnya ada bukan penduduk, yakni mereka yang berada di dalam wilayah negara tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Selanjutnya ada warga negara, ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan yang terakhir ada bukan warga negara, adalah mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah merupakan bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap yang meliputi daratan, yakni batas wilayahnya berupa batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah, dan ada batas buatan, misalnya pagar tembok dan pagar kawat berduri, dan ada batas menurut geofisika, misalnya lintang utara atau selatan, dan bujur timur atau barat. Selanjutnya ada lautan. Menurut Konferensi Hukum Laut Internasional 3, menghasilkan batas wilayah negara sebagai berikut, yakni laut teritorial. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar atau baseline garis pantai ke arah laut bebas. Lalu ada zona bersebelahan. Zona bersebelahan meliputi zona ekonomi eksklusif, landas benua, dan landas kontinen. Nah, yang terakhir dari wilayah ialah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan negara itu. Selanjutnya, unsur konstitutif negara yang ketiga ialah pemerintahan yang berdaulat.
Pemerintahan yang berdaulat mempunyai dua kekuasaan sebagai berikut, yaitu kedaulatan ke dalam, yang artinya wibawa, berwenang menentukan atau menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya, dan yang kedua ada kedaulatan keluar, artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, unsur deklaratif negara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Materi selanjutnya yaitu unsur deklaratif. Pengakuan dari negara-negara lain merupakan unsur deklaratif negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Unsur deklaratif ada dua pengakuan. Yang pertama yaitu pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de facto adalah fakta adanya negara berdasarkan wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua yaitu pengakuan secara de jure, adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Selanjutnya itu tujuan negara. Apa itu tujuan negara? Tujuan negara adalah apa yang hendak diwujudkan oleh negara yang bersangkutan dengan menggunakan organisasi pemerintahan yang dilengkapi oleh kekuasaan. Dengan mengetahui tujuan suatu negara, dapat dikaji sifat dan hakikat kekuasaan negara tersebut. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea kedua, yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia adil dan makmur. Pernyataan ini sering diungkapkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda, yaitu grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar, dan grond berarti tanah atau dasar. Selanjutnya kita akan membahas substansi konstitusi. Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang-undang dasar, dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. L.G. van Apeldoorn membedakannya. Konstitusi atau constitution adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar atau grondwet adalah bagian tertulis dari konstitusi. Lalu, Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk negara kita tercinta yaitu Indonesia. A.C. Wade mengartikan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Lalu Herman Hiller, beliau membagi pengertian konstitusi menjadi 3 macam. Yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan atau mengandung arti politis atau mengandung arti politis dan sosiologis. Lalu yang kedua, konstitusi adalah suatu keadaan kaidah yang hidup dalam masyarakat atau mengandung arti hukum atau yuridis. Lalu yang terakhir, konstitusi adalah
yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Lalu, C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dalam arti yang luas, hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, itu menyangkut hak asasi manusia. Dengan demikian, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum yang menetapkan, yaitu peraturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi-fungsi dari alat-alat perlengkapan negara, dan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Lalu, menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai berikut. Yang pertama itu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintah daerah atau negara bagian. Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh suatu badan pemerintah dan sebagainya. Lalu hak-hak asasi manusia. Jaminan akan hak-hak asasi manusia harus terdapat dalam suatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu berdiri sendiri tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter pada negara yang menjamin hak-hak rakyat. Oleh karena itu, konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. Lalu yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara ini dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatnya. Kehidupan yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan, modernisasi, dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan. Maka oleh sebab itu, suatu konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman. Lalu yang terakhir adalah ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilarang mengubah bentuk negara kesatuan. Ketentuan ini diperlukan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara, sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh diubah sekalipun zaman telah mengalami suatu perubahan seperti itu. Dari beberapa pendapat dari para ahli yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Lalu yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan yang terakhir, menjamin hak asasi manusia dan warga negara. Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Cara yang efektif adalah dengan membagi kekuasaan. Konstitusi merupakan wujud dari hukum yang tertinggi atau supremasi hukum yang harus diikuti oleh rakyat dan beserta penguasanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Setiap konstitusi memiliki tujuan tertentu. Berikut tujuan konstitusi antara lain: yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Lalu yang kedua, yaitu melindungi HAM, hak asasi manusia. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara berdaulat. Maksudnya,
Tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Firda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting dalam kehidupan bernegara. Kemuliaan konstitusi ini yang menjadikannya sebagai fundamental law atau hukum dasar dan the higher law, hukum tertinggi. Hal itu dikarenakan konstitusi dapat diibaratkan sebagai suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa konstitusi. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. A. Hamid S. At-Tamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Next, konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia, istimewa, dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ada sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut berisikan, sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Namun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, semua janji Jepang terhadap Indonesia pupus sudah. Jepang tidak lagi ingat akan janjinya kepada bangsa Indonesia. Dan setelah Jepang menyerah kepada sekutu, rakyat Indonesia bebas dan leluasa untuk berbuat sesuatu dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera disahkan. Sehingga lengkaplah sudah, Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Konstitusi yang resmi harus segera dirumuskan. Setelah diumumkan Indonesia merdeka, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama yang merumuskan beberapa keputusan. Dalam sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merumuskan beberapa hal, antara lain 1. Mengesahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir, PPKI membantu pekerjaan presiden untuk sementara waktu yang kemudian menjadi komite nasional. Selanjutnya, ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pernah tidak berlaku di Indonesia antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 5 Juli 1959 saat dikeluarkannya dekret presiden. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang periode kedua adalah 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti Samudra Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bulat yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka, negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya satu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hubungan negara dengan konstitusi. Negara dan konstitusi sepertinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena hubungan antar dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya suatu konstitusi merupakan bagian dari usaha untuk melaksanakan dasar negara. Norma-norma ideal yang dimuat dari dasar negara dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Dasar negara Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya, jika kita melaksanakan konstitusi tersebut, maka kita juga melaksanakan dasar negara. Konstitusi itu penting dalam kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara dari awal kita merdeka sampai sekarang. Konstitusi umumnya berbeda-beda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yakni sebagai hukum tertinggi dari suatu negara. Oke, selanjutnya adalah perilaku konstitusional yang akan dipaparkan oleh saya, Audia Fahrina Rahmat. Perilaku konstitusional adalah perilaku yang berdasar dan berpijak pada aturan-aturan yang tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945. UUD 1945 ini gak cuma sekedar teks yang tertuang di dalam naskah aja, tapi UUD 1945 juga diharapkan dapat hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Nah, agar perilaku konstitusional dapat terwujud dengan baik, maka perlu adanya kesadaran dalam setiap diri warga negara untuk memberikan sikap yang positif terhadap UUD 1945. Dengan itu, maka akan terciptanya keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Next slide ada perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara. Lembaga-lembaga penyelenggara negara ini melaksanakan tugas atau kewajibannya atas dasar wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi. Seperti yang pertama ada Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan yang terakhir itu mengatur seluruh anggaran atau belanja negara Republik Indonesia yang biasa kita kenal sebagai APBN. Lalu lembaga negara selanjutnya ialah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya ini berasal dari DPR dan DPD. Nah, MPR sendiri memiliki wewenang seperti mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang ketiga adalah DPR. DPR sendiri terdapat di daerah dan pusat yang menjadi perwakilan masyarakat. DPR ini memiliki wewenang seperti membuat dan menetapkan undang-undang serta APBN, mengusulkan pemberhentian presiden, memberikan pertimbangan kepada presiden hingga pemberian amnesti. Lembaga negara selanjutnya ialah DPD yang berkaitan dengan kebutuhan daerah. DPD memiliki wewenang seperti mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, umumnya RUU yang diajukan ini berkaitan dengan kepentingan daerah karena sesuai dengan namanya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, DPD juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintahan. Selanjutnya adalah BPK yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara
dan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, jika ada penyimpangan keuangan negara, maka DPR, DPD, dan DPRD ini bisa menindaklanjuti atau disampaikan kepada penegak hukum. Lalu lembaga negara selanjutnya adalah MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai undang-undang. Selain itu, MA juga memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara di tingkat kasasi hingga menguji peraturan perundang-undangan. Lalu lembaga negara selanjutnya ialah MK atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan UUD 1945. Selain itu, MK juga berwenang untuk memutuskan pembubaran partai politik. Lalu selanjutnya ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemilu yang berjurdil atau langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu selanjutnya ada TNI dan Polri. Kalau TNI memiliki wewenang untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, maka Polri ini memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim yang bertugas. Nah, next slide lagi ada perilaku konstitusional warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengakui dan menghargai hak asasi orang lain, mematuhi dan menaati peraturan berlaku di negara Indonesia, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, memiliki keterbukaan dan etika, menjalin persatuan dan kesatuan, ikut melaksanakan bela negara sesuai dengan kemampuan, hak dan kewajiban, serta memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas BS3B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.